Yang terhormat, penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Risma Ratnaswari, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya mengajar di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja dengan materi mengembangkan nilai-nilai hikayat menjadi cerita pendek. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ada yang sakit enggak? Kalau sehat berarti nggak sakit ya? Ya, benar kan? Kalau sehat berarti nggak sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Risma akan memeriksa kehadiran kalian. Yang pertama ada Edelwis. Hadir Edelwis. Amelda. BK. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Bu Risma ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana perasaan kalian hari ini? Lesu. Kenapa lesu? Pengen Di semua? Ya. Habis ulangan tadi? Ya. Semuanya? Ya. Nilai berapa? 50. Ya Allah, apakah kalian tidak belajar? Ada yang menjawab tidak. Kalau tidak, sehingga nilai ulangan kalian tidak memuaskan, dan itu berarti kenapa? Ya karena tidak Belajar. harusnya belajar memaksimalkan. Ya. Ya. Sudah belajar tapi hasilnya jelek, kok bisa? Soalnya sulit. Soalnya itu mudah, nak. Hanya jawabannya yang sulit. Soalnya itu mudah. Baca kan mudah ya kan? Hanya menjawabnya saja yang sulit ya. Oke, biar kalian lebih semangat. Bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu? Di sini kan suka gini semua. Saya dengar di kelas perhotelan ini suaranya bagus-bagus. Mungkin ada biduan juga di sini. Oke, ada biduan juga banyak di sini. Nanti kita hari ini mau nyanyi lagu apa? Bendera. Kenapa bilang bendera? Bajunya kenapa bajunya? Oh, kalian merah bersama putih. Oke, kita nyanyi bersama ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yo. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Oke, kalian lagu bendera ya. Di dalam lagu bendera disitu mengibarkan semangatnya. Gimana kalian akan mempertahankan bangsa Indonesia? Gimana sih kalian cara mempertahankan bahasa Indonesia? Belajar.
sehingga memperoleh prestasi yang bisa membanggakan atau mengharumkan nama negara kalian, yaitu Indonesia. Tapi pembelajaran kita hari ini juga belajar bahasa Indonesia. Oke. Bu Risma ingin bertanya kepada kalian semua terkait dengan pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan dari teks hikayat? Hikayat. Ayo. Menggunakan kata arkais. Ayo. Ya. Menggunakan majas. Menggunakan majas. Lalu apa lagi? Menggunakan artikel pun. Menggunakan partikel pun dan kurang satu lagi. Konjungsi. Konjungsi. Ya. Kemudian kalau unsur kebahasaan dari cerita pendek itu apa? Agak keras. Apa? Menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian Kalimat deskriptif. Menggunakan Kalimat deskriptif. kalimat deskriptif. Menggunakan majas. Apa lagi? Kosa. Nah, kalian masih ingat ya unsur kebahasaan dari masing-masing teks tadi? Teks hikayat dan teks cerita pendek. Kemudian perbedaannya apa sih? Dari unsur kebahasaan tadi loh. Perbedaannya apa? Oke, kalau di dalam cerita hikayat banyak menggunakan kata-kata arkais. Sedangkan dalam cerita pendek menggunakan kata-kata sehari-hari. Jadi lebih mudah dipahami mana? Karena tadi ya bahasanya bahasa sehari-hari. Kemudian kesamaannya apa? Sama-sama menggunakan majas. Di sini ada yang tahu tidak? Langkah-langkah menulis cerita pendek. Menentukan nilai yang dikeluarkan dari cerita pendek. Menentukan nilainya, kemudian Menentukan tema. ditentukan temanya. Oke. Menentukan sudut pandang. Nah, apa lagi? Menentukan tokoh, konflik. Ya, masalah yang diatur tokoh atau konflik tadi. Cara menyelesaikan. Nah, tadi aspek yang kalian sebutkan mulai dari tema, tokoh, konfliknya, ya kan? Seperti apa itu nanti digambarkan. Jadi teks utuh. Dari nilai-nilai hikayat, kira-kira itu penting nggak sih untuk kehidupan? Apakah ada hubungannya atau tidak dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Untuk apa sih kita mempelajari cerita hikayat dan mengambil nilai-nilainya? Untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai apa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Moral, sosial, pendidikan, budaya, religius, kemanusiaan. Oke, sekarang minta satu contoh dari nilai sosial. Nah, kemarin kalian kan membaca cerita hikayat si miskin, masih ingat? Di sana ada nilai sosial. Nilai sosialnya apa? Apa di sana? Apa? Saling membantu. Di situ berarti kan ada pedagang yang memberikan buah, pakaian kepada si miskin ya. Berarti itu bisa kalian teladani, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya membantu siapa kalian? Membantu orang tua. Membantu orang tua apa? Membersihkan rumah. Oke, ada yang lain? Membantu siapa lagi? Saya orang tua. Membantu guru, membantu teman. Oh ya, membantu guru, membantu apa sih?
Menghapus apa? Oh, yang dihapus papannya. Hilang. Tulisan. Oh, tulisan di papan. Oke. Kalau Batu temannya? Batu apa kalian? Jangan. Oh, Batu memberikan contekan. Janganlah, kasihan. Jadi, memberikan contekan kepada teman-teman itu sama dengan pembodohan secara halus. Iya, iya. Ya. Oke, tadi kan Bu Risma tanya dari Unsur kebahasaan, dari nilai-nilai, dari langkah-langkah membuat cerita pendek. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? nonton video. Nonton film, suka nonton film. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu untuk mengembangkan nilai-nilai di dalam hikayat menjadi cerita pendek. Gitu. Jadi nanti kalian harus sajikan sebuah video. Kemudian kalian nanti mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang ada di dalam video. Setelah kalian menemukan semua nilai-nilai, nah kalian pilih salah satu nilainya, kemudian kalian kembangkan menjadi cerita pendek. Oke, kita langsung saja lihat videonya ya. Kisah dimulai dari seorang raja bijaksana yang memiliki 10 putri yang berwajah cantik. Dikarenakan istri raja telah meninggal seusai melahirkan anak bungsu, maka ke-10 putri dijaga oleh pengasuh kerajaan. Putri Kuning adalah anak bungsu sang raja dan memiliki perilaku yang paling baik dibanding dengan kakak perempuan yang lainnya. Pada suatu hari, raja akan pergi ke kerajaan lain untuk menjaga hubungan baik antara kerajaan. Sebelum pergi, raja mengumpulkan semua putri untuk menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan mereka. Kesembilan anak perempuan raja menginginkan oleh-oleh yang mahal dan mewah seperti perhiasan. Sedangkan Putri Kuning hanya meminta ayahnya agar kembali dengan selamat. Sepeninggalan raja untuk berkunjung ke kerajaan lain, perilaku ke-9 anak perempuan semakin buruk dan nakal, hingga membuat para pelayan kewalahan. Berbeda dengan kakak perempuan lainnya, Putri Kuning sangat rajin mengurus taman kesayangan ayahnya. Melihat perilaku Putri Kuning tersebut, kakak perempuannya malah meledeknya. Akhirnya, sang raja pulang. Namun, hanya Putri Kuning yang menyambut raja dengan perasaan gembira. Putri Hijau sempat meminta kalung batu hijau, tapi Putri Kuning menolak karena itu adalah pemberian dari sang ayah. Tidak tinggal diam, Putri Hijau mengadu ke kakak perempuan lainnya bahwa Putri Kuning mengambil barang miliknya. Pertengkaran tak kunjung usai. Padahal pertengkaran ini hanyalah memperebutkan hal yang sepele, yaitu masalah kalung batu hijau. Hingga Putri Kuning meninggal akibat pukulan dari kakak perempuannya. Putri Kuning dikuburkan dengan sangat rapi agar tidak terlihat oleh siapapun. Raja merasa heran karena tak pernah melihat Putri Kuning selama beberapa hari terakhir. Sang raja akhirnya memerintahkan semua penjaga dan pelayan untuk mencari Putri Kuning. Namun hasilnya nihil. Raja dan para pelayan tidak menemukan kepergian Putri Kuning. Sang raja merasa sedih dan menyesal karena tidak mampu mendidik putri-putrinya dengan benar, hingga ia memerintahkan semua putri untuk pergi ke negeri seberang agar bisa belajar memperbaiki perilaku mereka. Suatu hari, di atas tanah yang menjadi kuburan Putri Kuning, tumbuh tanaman yang baru pertama kali dilihat oleh raja. Tanaman
Tanaman itu diberi nama bunga kuning karena daun berwarna hijau bagai kalung batu hijau, batang seperti jubah putri kuning, dan bunga berwarna putih kekuningan dengan harum semerbak. Tanaman kemuning sering digunakan untuk mengarum rambut dan kulit kayunya dapat dijadikan bedak halus wajah. Cerita hikayat Putri Kemuning. Sudah lihat semuanya kan? Ya. Sekarang bersama tanya. Tokoh di dalam cerita hikayat ini tadi siapa saja? Dan ke-10 putrinya. Bagaimana penokohan atau sifat dari putri-putri sang raja? Ada yang baik, ada yang jahat. Tadi yang baik siapa namanya? Putri yang jahat. Ke-9 kakaknya ya. Tadi putri kuning anak bungsu ya. Kemudian awal ceritanya tadi seperti apa? Apa yang terjadi dengan putri kuning? Meninggal. Kenapa meninggal? Dipukul oleh kakaknya. Kenapa putri kuning sampai dipukul oleh kakak-kakaknya? Dituduh mencuri kalung. Ya, ada yang bilang iri karena putri kuning tadi dapat kalung yang bagus, kalung hijau ya. Banyak sekali. Emosional ya ketika lihat putri kuning dipukul sama kakaknya sehingga meninggal. Oke. Kemudian ketika putri kuning meninggal, siapa yang memakamkan? Kakaknya. Dikuburkan di mana? Di taman kerajaan. Bisa dikuburkan apa yang terjadi dengan makam putri kuning? Tumbuh bunga. Bunganya harum kan? Bisa. Bisa nyium? Enggak bisa nyium Bu, tapi keterangannya harus. Oke, berarti sudah tahu isi dari cerita hikayat yang sudah kalian lihat tadi ya. Sekarang kalian akan mengidentifikasikan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam video hikayat bunga kemuning. Bu Risma akan membagikan LKPD-nya. Ini sudah disusun dengan kelompok. Sudah buat kelompok yang kemarin ya. Kelompok 1 ada di mana? Yuk. Kelompok 1. Ya, sama-sama dari terakhir kelompok 5. Silakan dibuka, dilihat. Enggak diraba, enggak diterawang ya. Bukan uang. Oke. Lihat di situ. Ada kompetensi dasarnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, serta cara mengisi LKPD-nya. Dilihat dulu. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Jika kalian ingin memutar ulang video tadi, kalian bisa scan barcode di sini. Yang suka lihat video silakan di scan barcode ini. Kalau yang suka membaca juga bisa menggunakan barcode berikut. Nah, silakan yang mau melihat ulang videonya. Selesai melahirkan anak bungsu, maka pola asuhnya karena masih bekerja jadi tidak bisa memperhatikan anak-anak seperti itu. Ya, itu pertama
kamu tuliskan nilai-nilainya. Kemudian di bagian adegan mana kamu bisa menyimpulkan ada nilai tersebut. Kemudian yang kedua nanti dipilih salah satu yang akan kamu kembangkan. Jadi di bagian nomor 3 ini silakan ditulis cerita dari nilainya. Seperti itu. Ya. Untuk penegasan ya, kalian membuat cerita pendeknya bukan menceritakan lagi dari cerita hikayat Temuni, tapi mengembangkan nilai yang kalian pilih. Seumpamanya kalian memilih tadi ada nilai moralnya, orang tua harus mengasuh anaknya dengan baik. Nah, itu nanti dikembangkan ke dalam cerita pendek di luar dari cerita hikayat. Jadi kamu bikin tokoh sendiri seperti yang kamu sebutkan tadi, ya kan? Bikin alurnya sendiri, bikin konfliknya sendiri seperti itu. Ya, kamu tidak terpancar pada cerita hikayat Temuni tadi tidak. Hanya mengambil nilai saja, kemudian dikembangkan. Kamu buat cerita lagi, buat cerita sendiri. Nilai moral Kak. Nilai moral tapi kan dia itu cerita pendek itu kan. Menemukan nilai sosial. Konsep nilainya sudah masuk tadi tempat. Oke, ya. Nomor 2, kamu nanti kan mungkin menemukan nilai yang sosial, ya kan? Mungkin ada 2 atau 3 nilai yang kamu temukan, nanti pilih salah satu yang kamu pilih untuk dikembangkan menjadi cerita pendek. Seperti itu sih. Oke, sudah. Bu Risma minta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan teman saya dari kelompok 2 yang anggotanya Anandayu, Mia Ramadhani, saya dan Julian Rebeka, saya Mejila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pilihlah satu nilai dalam cerita hikayat Rumah Temuni yang akan dikembangkan menjadi cerpen. Nilai yang saya ambil adalah nilai moral. Anak-anak harusnya tetap diawasi oleh orang tuanya. Di Pantek, sang raja merasa bersalah karena tidak bisa mendidik putri-putrinya. Raja memerintahkan agar semua putri-putrinya pergi ke negara seberang untuk memperbaiki diri. Ini tulisan cerpen dari kelompok saya yang berjudul Hujan di Hari Minggu. Sepulang dari sekolah sore, aku dan Ari menaiki angkot tujuan Nganjuk. Cuaca cukup mendung, padahal masih sangat sore, masih pukul 4. Sepertinya hujan deras akan turun sore ini atau paling tidak nanti malam. Padahal aku dan Ari sudah janji pergi bersama nanti malam. Gimana nih? Kayaknya bakal hujan deras deh nanti. Bisa gagal nih acara kita. Kita lihat saja dulu nanti. Kalaupun hujan siapa tahu cuma sebentar atau hanya begitu doang. Nanti pasti aku datang kok ke rumah kamu nanti malam, ucapku sambil meyakinkan Ari. Tidak selang beberapa lama, aku sampai ke rumah dan berpamitan dengan Ari. Malam harinya benar saja hujan. Terus aku masih ragu akan jadi pergi ke rumah Ari atau tidak. Namun karena sebelumnya aku telah berjanji untuk datang, aku semakin bimbang melihat cuaca yang buruk seperti ini. Tiba-tiba Ari menelponku. Gimana? Jadi apa enggak nih? Tanya Ari. Tunggu Ri, nggak bisa. Mastiinnya. Kan kamu tahu sendiri cuacanya lagi nggak baik. Iya sih, ya udah deh ya. Kalau emang dirasa tidak memungkinkan nggak apa-apa. Daripada nanti kamu sakit, kita semuanya
Kita ketemunya besok aja di sekolah duduknya. Kulihat jam menunjukkan pukul 8. Sementara hujan masih tengah lebat-lebatnya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa lama, aku pun memutuskan pergi menggunakan jas hujan dan payung. Ini juga demi menghargai janji yang telah dibuat tadi siang. Jam setengah 9, aku sampai depan rumah Ari. Dia terlihat kaget karena kenekatanku dalam menepati janji, seakan tidak memikirkan resiko yang mungkin terjadi. Loh, Ja, kamu datang juga jadinya. Kok dipaksa sih? Nanti sakit loh. Gak apa-apa, Ri. Orang tua aku selalu bilang kalau janji itu harus ditepati. Jadi, aku orangnya kalau udah janji, bisa mungkin bakal aku tepati. Ucap. Makasih banyak ya, Ja. Aku salut dengan prinsip menepati janji kamu. Bentar ya, aku ambilin hari dulu tutupku. Ya, nilainya. Nilai yang terkandung dalam hikayat bunga. Mas, yuk mas. Sudah. Oke. Tadi nilai yang diangkat adalah nilai moral ketika sang raja. Tadi anak-anak harus tetap diawasi oleh orang tuanya. Kemudian dikaitkan dengan cerita pendek yang kamu kembangkan dari nilainya tadi, di mana orang tua menanamkan sikap atau sifat apa? Menepati Janji. Oke, untuk anggota kelompok yang lain yang duduk, silahkan memberikan tanggapannya. Ayo, dari cerita pendek yang berjudul Hujan di hari Minggu. Hujan di hari Minggu. Silakan. Ya. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Silakan. Ayo. Ya. Siapa mau menanggapi? Isya, silakan. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya, nilai yang dipilih sudah dikembangkan dengan baik di ceritanya. Sudah dikembangkan dengan baik di ceritanya. Di mananya tadi? Itu yang nekat datang ke rumah temannya itu. Nekat datang ke rumah karena apa? Hujan. Sudah janji. Sudah janji. Nekat ke rumah temannya. Walaupun hujan lebat karena sudah berjanji. Seperti itu. Ada tanggapan yang lain? Kenapa kan? Sudah? Tidak? Kalau begitu silakan tutup presentasinya. Sekian sepanjang presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, yang sudah siap lagi kelompok berapa? Kelompok 3 silahkan maju mempresentasikan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 3. Insyaallah kita bersama saya Amal Indonesia. Lalu ada anggota lainnya itu Abdullah dan Lola Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil nilai-nilai yang ada di cerita hikayat Bunga Kemuning. Yang saya ambil dari cerita hikayat tersebut adalah nilai sosial. Konsep dari nilai sosial ini adalah suka membantu orang. Kutipannya, tanpa ragu, Putri Kemuning memanggil sapu dan memulai membersihkan tanaman itu. Daun-daun yang kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan dipangkas dengan rapi. Lalu salah satu nilai dari cerita hikayat Bunga Kemuning yang akan dikembangkan menjadi cerpen saya ambil adalah nilai sosial. Cerpen ini judulnya Anak Kecil dan Penjual Tahu. Bu, ambil berangkat ke sekolah dulu ya. Kami seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang sudah mengenakan seragam SD yang terlihat lengkap. Bu Bagio, Ibunda Ambil menjawab, "Iya,
Hati-hati di jalan. Ini uang saku Muna. Amir menerima uang saku sebesar Rp1.000 dari ibunya. Di zaman yang serba mahal ini, uang 1.000 bisa digunakan untuk apa? ST di warteg saja sudah 3.000. Namun, Amir adalah anak yang baik dan sangat pengertian. Ia tetap menerima uang itu. Dengan Rp1.000, Amir bisa membeli kerupuk atau gorengan di kantin. Kadang-kadang ibu kantin memberi bonus karena melihat Amir. Walaupun hidupnya susah, Amir selalu terlihat riang dan ceria. Seperti pagi itu, ia berangkat ke sekolah dengan langkah yang riang. Ia selalu menyapa para tetangga dengan santun. Sekitar 100 meter dari sekolahnya, ia melihat bapak tua yang menuntun sepeda. Sepeda berisi wadah yang berisi tahu. Nampaknya bersepeda bapak itu kempis. Pak, ada yang bisa aku bantu? Tanya Amir ketika menghampiri bapak itu. Ini nak, ban saya kempis. Jualan saya pun belum laku. Saya tidak punya uang untuk mengisi angin di tambal ban. Jawab si bapak. Amir langsung menawarkan bantuannya untuk menunjuk sepeda itu ke tukang tambal ban di dekat sekolahnya. Kebetulan pemilik tambal ban itu sudah kenal dengan Amir. Ia bahkan mau mengisi angin dan sepeda penjual tahu itu secara cuma-cuma. Penjual tahu yang bernama Pak Imron itu mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Amir. Amir senang Pak Imron bisa kembali menggunakan sepeda itu. Keesokan harinya, Pak Imron sengaja menunggu Amir di gerbang sekolah. Ketika Amir datang, Pak Imron memberikan beberapa buku cerita pendek anak yang sudah besar. Hanya ini yang bisa saya berikan, Nak. Ini sejak ibu saya. Dia meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu. Pak Imron menjelaskan, Amir menerima buku itu dan mengucapkan terima kasih ke Amir. Amir memang gemar membaca, tapi ia tidak suka membaca cerita pendek untuk anak-anak. Ia lebih suka membaca buku tentang pengetahuan alam atau teknologi. 2 hari setelah Amir menerima buku cerita dari Pak Imron, gurunya mengumumkan bahwa esok semua murid harus membawa sebuah buku cerita pendek untuk anak-anak. Teman-teman Amir tidak mempermasalahkan itu bagi mereka yang tidak punya. Mereka dapat meminta orang tuanya memberikan. Di saat Amir kebingungan, tiba-tiba ia teringat dengan buku cerita yang diberikan Pak Imron. Sesampainya di rumah, Amir menemukan buku cerita dari Pak Imron itu di bawah tempat ibunya. Amir langsung menceritakan kejadian itu pada ibunya. Mulai dari pertemuannya dengan Pak Imron, hadiah kecil dari penjual tahu yang tua itu, sampai tugas dari gurunya. Bagi Bu Bagio pun menjawab, tidak ada yang serba kebetulan, Mir. Semua sudah diatur oleh Allah. Barang siapa yang menanamkan kebaikan, maka ia akan menunai kebaikan pula. Buku yang tampaknya tidak berharga bagimu, ini menjadi sangat berharga untukmu, bukan? Sudah ya. Itu tadi dari kelompok 3 judul cerpennya Anak Kecil dan Penjual Tahu. Tadi nilai yang diambil yaitu nilai sosial, di mana dia saling membantu. Jadi siapa bantu siapa? Penjual tahu. Membantu penjual tahu. Kenapa perlu dibantu penjual tahunya? Banyak kempis. Oke, silakan ada tanggapan dari anggota kelompok yang lain. Iya, silakan. Iya, angkat-angkat siapa? Ketika dipilih bingung ya, silakan. Nilai sosial yang dipilih sudah dikembangkan dengan baik. Oh, sudah baik, sudah dikembangkannya. Iya. Dari apa tadi? Bisa dibuktikan? Dari Amir membantu tukang tahu. Amir membantu tukang tahu. Hingga tadi apa? Yang bisa dipetik dari cerita kelompok 3? Yang di akhir paragraf tadi loh. Saling membantu.
Saling membantu, iya. Ketika kita menanam suatu kebaikan, akan menuai kebaikan jelas seperti itu. Nah, jika kalian membantu orang lain, nanti suatu saat kalau kalian sedang kesulitan, kalian juga akan dibantu. Pasti. Insya Allah akan dibantu juga, walaupun tidak dengan orang yang sama. Oke, silakan ditutup. Presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari dua kelompok tadi sudah nampak ya kalau kalian itu bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat menjadi cerita pendek ya, cerita pendek seperti itu. Oke, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira ada tidak yang belum kalian pahami tentang mengembangkan nilai hikayat ke dalam cerita pendek? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua ya? Berarti kan dari dua kelompok tadi bisa mengembangkan nilainya dengan baik di dalam cerita pendek. Oke. Kemudian perasaan kalian gimana tadi ketika pembelajaran menggunakan video, kemudian bisa juga menyajikan sebuah teks? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senangnya kenapa? Bisa lihat film. Kemudian mudah dimengerti ya, sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Yang nggak suka baca bisa lihat film pendek. Yang nggak suka lihat film, saya sukanya baca aja. Nah, tadi kan sudah Bu Risma sediakan juga kan teksnya? Oke, kesimpulan yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah mengembangkan nilai sosial. Beri masa satu. Dapat mengembangkan nilai-nilai cerita hikayat menjadi cerita pendek. Sudah? Paham? Oke, ya. Kegiatan kita minggu depan adalah ini materi kalian terakhir di semester 1. Kalian minggu depan sudah menghadapi penilaian akhir semester. Bu Risma harap kalian mempersiapkan dengan baik agar nilai yang kalian dapatkan memuaskan dan sesuai dengan keinginan dan harapan. Gitu ya. Oke. Waktu pembelajarannya sudah habis ya? Ya kan? Ya. 5 menit. Oke, kalau seperti itu Bu Risma akan akhiri pembelajaran hari ini. Risma akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurangnya Bu Risma dalam memberikan penjelasan kepada kalian. Bu Risma